Episode 13 dibuka dengan diperlihatkannya Nopak yang akan memperkenalkan disebut-sebut kepada Chang Ho. 살려야 된다고 했던 사람? 누구예요, 그 사람? Dan tiba-tiba terjadilah sebuah ledakan dahsyat. Sementara di kediaman Ketua Kang, dia pun tahu kalau Nopak yang selama ini disebut Big Mouse diberitakan telah meninggal dunia pada pukul 2 siang. Lalu wali kota Choi datang dengan mengatakan kalau Chang Ho masih hidup. Tapi Ketua Kang tahu kalau ini adalah ulah dari wali kota Choi yang menyebabkan masalah ini akan semakin panjang karena Chang Ho masih hidup. Di luar, Ji-Hoon datang dengan tujuan ingin memberitahu kabar kalau Big Mouse sudah meninggal. Tapi dia dikejutkan dengan keberadaan wali kota Choi di sana dengan menuduh kalau wali kota Choi dalang dari semua ini. Di dalam perjalanan, wali kota Choi terus mengingat ucapan Ketua Kang kalau dirinya tidak ingin ada pertumpahan darah. Tapi wali kota Choi mengingat semuanya kalau Ketua Kang sudah banyak sekali bunuh orang. Rencana selanjutnya, wali kota Choi akan menyingkirkan Chang Ho karena dia sudah terlalu banyak tahu tentang rahasianya. Pada malam harinya, asisten wali kota Choi datang ke sebuah klub malam dengan mengatakan informasi penting. Dan langsung ia pergi ke suatu tempat dengan memberikan foto kepada pembunuh bayaran yang harus dia bunuh. Di sisi lain, Chang Ho yang sudah berada di depan jasad Nopak, dia pun mengingat semua ucapan Nopak kalau saat ini hanya Chang Ho yang bisa dipercaya olehnya. Setelah Nopak menciptakan dunia yang penuh teka-teki dan hanya dia yang mampu menuntaskannya dan menyuruhnya untuk tidak menyerah. 절대 포기는 하지 마. Ketika berada di parkiran mobil, nampak sesosok orang yang telah mengintainya. Chang Ho pun bergegas menuju ke rumah Nopak. Entah apa yang ia inginkan di sana, akan tetapi inilah yang terjadi. Tiba-tiba Jerry datang untuk menolongnya dengan mengatakan kalau orang ini telah membunuh bosnya, yaitu Nopak. Saat ini Jerry sudah diberikan tugas untuk melindungi Chang Ho dan istrinya. 제 임무예요. Karena kasus ini sangatlah berbahaya, ayah mertua dan Gumiho sementara itu tinggal di sebuah hotel, tempat di mana orang-orang yang akan melindunginya dari mara bahaya. 일단 지금 저랑 같이 좀 가셔야 됩니다. Scene diperlihatkan Jerry akan membawa Chang Ho ke suatu tempat. Setibanya Chang Ho di sana, dia pun langsung dikejutkan kalau ini adalah pemakaman Big Mouse. Dan yang datang di sini semua adalah anggota dari organisasinya. Dan terlihat di sana ada Yongap yang sudah bebas dari penjara. Dan Yongap saat ini adalah orang ketiga di organisasi ini. Di sini diperlihatkan sebelum Nopak meninggal dunia, dia membuat video untuk memberikan informasi kepada mereka semua. Yang pada intinya, Nopak akan memberikan posisinya untuk Chang Ho dan meneruskan tekadnya. Dan kini dia resmi menjadi Big Mouse. 박창호입니다. Kemudian Yongap berdiri dan menanyakan siapa yang merekam video tersebut. Tapi mereka semua tidak mengaku. Dan Yongap menuduh kalau Chang Ho lah yang merekam semuanya. Yongap tidak percaya kalau Nopak memilih Chang Ho sebagai penerus dari Big Mouse yang baru. Dan tiba-tiba Son Tae datang dengan mengaku kalau dirinya lah yang merekam hal itu. Dialah orang kedua di dalam organisasi tersebut.
Dengan kejadian itu, Yongap akhirnya patuh dengan keputusan yang dibuat oleh Sontai. Lalu Sontai bertanya, apakah Chang-Ho menerima semua itu atau tidak? Di sisi lain, terlihat wali kota Choi diberitahu kalau pembunuh bayaran yang ia tugaskan dikabarkan bunuh diri karena jasadnya ditemukan di gedung Nopak, dan para polisi meyakinkan kalau kasus ini adalah kasus bunuh diri. Setelah mendapat surat bunuh diri yang berada di dalam sakunya. Kembali lagi di gereja, Chang-Ho masih bersama dengan Sontai yang mengatakan kalau selama ini dia tidak ingin melihat temannya meninggal karena wali kota Choi lah yang membuat dia terlibat dalam masalah ini. Di sini, Chang-Ho menyetujui kalau saat ini dialah Big Mouse yang sesungguhnya karena jika menolak nyawanya yang dipertaruhkan di sini, Chang-Ho harus meyakinkan kepada organisasi kalau dia pantas menjadi seorang Big Mouse, dan jawabannya pun ditunggu esok hari. 확실하게 입장 정리해라. Di sisi lain, Chang-Ho sudah tiba di hotel, bertemu dengan ayah mertua dan Gumi-ho yang mengkhawatirkannya, dan Chang-Ho menjelaskan keadaannya kepada mereka kalau saat ini mereka harus bisa bekerja sama dengan Big Mouse karena Mi-ho masih mempertanyakan tentang pasien yang mengidap leukemia dan hilangnya Dr. Hye-jin. Mi-ho berniat untuk menyelesaikan semua masalah ini dan mengungkap semua dalangnya sampai ke akar. Keesokan harinya di pantai, Chang-Ho bertemu dengan Sontai yang saat ini dia ingin memberikan jawabannya kalau dia terus mengingat tentang ucapan Nopak mengenai anaknya yang hilang. 딱 거기까지만 실현시키고 손 뗄게. Lantas Sontai mendengarnya pun menceritakan kalau anaknya bernama Sojin dan dia bekerja sebagai reporter. Dia menghilang saat meliput berita mengupas forum NR, dan setelah 3 tahun kerangkanya ditemukan, lalu terdapat buku catatan makalah milik Profesor Seo. Saat itu juga mereka menyuruh Peter untuk menemukan Sojin dengan memberikan uang 100 miliar won. Akan tetapi dia malah kabur, dan saat ini uang 100 miliar won tidak mereka temukan. Chang-Ho akhirnya setuju dengan permintaannya menjadi Big Mouse. Dan langkah pertama, dia akan menyuruh Sontai untuk menyelidiki Ketua Kang dan forum NR terlebih dahulu. Dan Chang-Ho meminta semua informasi di masa lampau, sekarang, dan masa kini. Selanjutnya, Jerry menjelaskan tentang masalah anggota forum NR. Mereka beranggotakan Ketua Kang, Wali Kota Choi, Direktur Rumah Sakit Gucheon Ji-hon, dan anggota terbaru mereka yaitu Jaksa Choi. Organisasi ini dipimpin oleh Ketua Kang yang jasanya sudah merubah desa miskin di Gucheon seperti ini. Jelas saja organisasi ini berjalan di bidang konstruksi, pembangunan, apartemen, atau bisa disebut real estate. Di sela obrolan mereka, Mi-ho mengatakan kalau di rumah sakit Gucheon kurang lebih 20% mengidap penyakit kanker darah. Hal itu ada kaitannya dengan proyek yang sedang mereka kerjakan. Tapi Chang-Ho mengatakan kalau wali kota Choi dan Ji-hoon bermusuhan. Kalau Ketua Kang lah yang bisa mengendalikan mereka berdua ke jalan yang sudah direncanakannya. Lalu Gumi-ho teringat dengan pipa yang ada di dalam proyek paratahanan disiplin. Dan ayahnya pun mengatakan kalau pipa itu milik dari peternakan ikan. Masih menjadi misteri mengapa peternakan butuh pipa yang sangat besar. Hal itu dikarenakan mereka mendapatkan air secara ilegal. Dan Mi-ho yakin kalau di laboratorium rumah sakit Gucheon pasti berkaitan dengan NK chemical dan meminta Dr. Hong untuk memeriksanya. Di rumah sakit Gucheon, Dr. Yongjo panik karena melihat berkas rahasia mengenai kebocoran bahan kimia beracun, dan itu membuat dirinya tahu yang sebenarnya. Scene berpindah ketika Ketua Kang, Wali Kota Choi, dan Dr. Yongjo sedang makan malam di sana. Yongjo menceritakan tentang kasus dokumen rahasia, tapi Ketua Kang mengatakan memang seharusnya Dr. Yongjo mengetahui semua itu, menggantikan posisi Profesor Seo. Di sini, Yongjo mengatakan untuk menghentikan rencananya karena akan membahayakan banyak orang.
Akan tetapi, Ketua Kang masih teguh dengan pendiriannya agar rencana ini terus berjalan. 그게 내 보람이고 명예. 그 보람과 명예를 지키기 위해서라도 지금 Di sini pun Wali Kota Choi mengatakan kalau dirinya lah yang membunuh Profesor Siu. Dan Dr. Yongjo mendengarnya pun merasa kaget karena semua ini diperintahkan langsung oleh Ketua Kang demi bisa menikahinya. 하겠다는 조건이었어. Karena kejadian itu, Dr. Yongjo menyuruh anggotanya untuk menghancurkan apapun yang ada di laboratorium rahasia. Dan rencana itu pun terdengar oleh Go Mi-ho. Tapi ia terlambat dan kehilangan bukti dari laboratorium Guchon. Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan Ketua Kang dan Wali Kota Choi. Lalu di kediaman Ketua Kang, anggota Ji-hoon yang tahu kalau ini adalah ulah dari Dr. Yongjo. Mereka lantas langsung marah dengannya dan ingin membawanya ke hadapan Ketua Kang. Pada saat bertemu, awalnya Ketua Kang mengira kalau Dr. Yongjo akan berkhianat dengannya. Tapi di sini ia malah mengaku kalau semua barang bukti itu memang sudah hilang. Dikarenakan dia akan membangun sebuah laboratorium yang baru. Semua itu ia lakukan jika saham yang akan diberikan kepada Ji-hoon diberikannya. Dan Ketua Kang pun menyetujuinya. Singkat cerita, sang wali kota sudah selesai berenang. Tiba-tiba ada seorang yang ingin membunuhnya. Dan di sini kita diperlihatkan ternyata si botak bos gangster itu sudah bebas dari penjara Guchon dan langsung diperintahkan oleh Chang Ho untuk mengelola restoran yang sempat dikelola oleh No Park. Tidak lupa Chang Ho mengatakan akan menepati janjinya dengan membuatnya kaya raya. Akan tetapi sikap Yongap yang kemarin benar akan berkhianat dengan organisasi Big Mouth. 박 소장, Dan dari sinilah beberapa orang disuruh untuk menyerang Wali Kota Choi. Tapi informasi itu langsung mereka ketahui. Chang Ho dan Sontai langsung bertemu dengan Yongap. Tapi Yongap melakukan semua itu karena dia dendam dengan mereka yang sudah membunuh No Park. Lalu Sontai yang sudah kalah pun langsung berniat untuk membunuh Yongap dengan cara dibakar hidup-hidup. Tapi untungnya saat itu Chang Ho menelpon Sontai untuk membawa Yongap bertemu dengannya. Scene berpindah. Chang Ho berkata kalau Yongap tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu lagi kepada organisasinya. 그런 것은 낱낱이 까발릴 거다. 영혼까지 줘. Yongap hanya bisa meminta maaf kepada Chang Ho. Di tempat yang berbeda, Go Mi-ho masih mencari informasi untuk membongkar laboratorium rahasia itu hingga akhirnya dia berhasil mendapatkan sesuatu yang menarik dari sebuah artikel. Artikel itu tertulis salah satu direktur laboratorium yang bernama Cho Hae-so. 야 이건 냄새가 좀 나는데? Dan mereka berniat untuk mencari keluarga dari Chong Hae-so. Tapi semua datanya menghilang. Akan tetapi, Jerry berhasil melacak kalau ada pria tua yang dirawat di panti jompo. Mendengar hal itu, Mi-ho bergegas pergi dan mencarinya. Setelah sampai, Go Mi-ho menyapa dan melihat foto yang ada di tangannya si kakek. Foto itu adalah Wali Kota Choi dengan temannya. Dan si kakek itu menyuruhnya menyelamatkan Choi Do-ha yang sedang tenggelam. Lanjut. Setelah mendapatkan informasi, terlihat berita di televisi mengatakan kalau Wali Kota Choi yang akan mencalonkan dirinya kembali. Saat kelompok Ji-hoon yang sedang kacau akibat semua sahamnya diambil oleh Dr. Yongjo, Ji-hoon pun ditelepon oleh Chang Ho untuk datang ke konversi pers yang akan diadakan sesaat lagi. Dan ternyata konversi pers yang diadakan oleh Chang Ho itu adalah informasi kalau dirinya akan mencalonkan diri sebagai wali kota Guchon. Di sini, Chang Ho meminta bantuan kepada Ji-hoon
agar bisa dipertemukan dengan ketua Kang. 강 회장도 지금 이 자리까지 오른 거고. 내가 너 그렇게 Chang Hu 만들어줄게. pun sedikit memaksa Ji-hun agar bisa dipertemukan oleh ketua Kang, dan akhirnya Ji-hun menyetujuinya dan membawanya ke ketua Kang. Dan untuk pertama kalinya Chang Ho bertemu dengan ketua Kang.